Nah, kita akan mencoba membuat ini. Jadi kalian juga harus bisa nanti membuat nama ini adalah Dupont Analysis ya, dalam bentuk seperti hierarki ya. Jadi inilah yang namanya Dupont Analysis. Nanti kalian akan melakukan perhitungan, menganalisa, namanya Dupont ya, Dupont analisis yang nanti diambilnya dari laporan keuangan. Laporan keuangan tuh yang ini tadi ya, yang ini income statement dan balance sheet. Jadi nanti datanya diambil dari sini, data-datanya. Nah, jadi nanti ada beberapa ada beberapa 1, 2, 3, ada beberapa poin. Ada yang sudah bisa membuat ini? Belum, Bu. Belum bisa. Oke. Sekarang saya minta coba kalian buka spreadsheet-nya, Excel-nya dibuka coba dalam bentuk blank. Nah, seperti ini. Kita akan coba bikin langsung praktek bikin ini Dupont ya. Sudah? Kosongkan dulu seperti ini, buka yang baru ya. Sudah belum? Iya, Bu, udah, Bu. Udah. Ya. Saya harap semua nanti bisa ya prakteknya praktek membuat ini membuat Dupont analisis ya, karena ini kemungkinan besar dalam keluar nanti ujian ada ya. Kemudian menghapus garis-garisnya dulu ya, klik di sini bagian kiri atas di highlight ya, yang ada segitiga ini kamu klik. Sudah? Sudah, Bu. Lalu kita ketik kita klik view. View. Lalu kamu hapus dulu grid line-nya. Grid lines. Jadi garis-garisnya kita hapus dulu. Oke. Nah, ya, sudah. Jadi nanti dia akan seperti ini. Polos gitu ya. Padahal ada garisnya cuma nggak terlihat ya. Oke, kita akan membuat Dupont analisis ya. Lalu kamu buat dulu judulnya. Jadi jangan buatnya di pinggir ya, karena nanti akan menyulitkan. Kalau bisa bikinnya agak di tengah. Nah, sini kamu ketik dulu judulnya. Dupont Analysis. Oke. Kita besarkan, tebalkan dan besarkan ya. Oke. Nah, sudah? Lalu di bawahnya kita akan mulai ya. Kira-kira kita mulainya di G lah ya, boleh. Terserah kamu. Saya akan mulainya dari G nih, dari kolom G. Oke. Kita akan mengetik ini ROE yang paling atas ya, paling atas dulu, dari paling atas. Caranya adalah kamu klik insert. Sudah? Terus bentar ya, illustration. Oh ya, klik illustration. Sudah dapat? Sudah, Bu. Illustration ini. Lalu masuk klik smart art. Ini yang paling atas kanan. Nah, akan muncul ini smart art. Ya, lalu pilih yang hierarki ini ya, pilih yang hierarki, kemudian kita ambil, karena yang paling atas ini hanya satu ininya, kita pilih yang ini ya, yang nomor 2, baris kedua, nomor 2 dari kiri. Nah, ini dia, kamu klik yang ini. Oke. Nah, ini dia jadi ya, coba kita pindahkan. Nah, akan seperti ini. Ya, sudah dapat? Sudah. Oke. Lalu kita isi yang bagian teks ini dengan
ROE, Return on Equity. Huruf besar semua ya. Oke. Yang bawahnya ROA dengan Equity Multiplier. Di sini ROA. Yang sebelahnya adalah Equity Multiplier. Oke. Nah, hati-hati dengan garis hierarki ini ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, di bawahnya ROA adalah profit margin dengan total asset turnover. Ada dua ini. Tapi ini adalah di bawah ROA. Ya, bukan di bawah equity. Jadi yang di bawah equity ini sudah tidak ada lagi, habis ya. Jadi yang di bagian equity multiplier ini harus dibuang. Karena dia tidak ada, di-cut aja ya. Nah, gitu. Nah, ini tadi di bawah ROA ada dua. Lalu kita geser saja ke samping, agak jauhan. Nah, gitu ya. Turunkan sedikit, ya. Turunkan sedikit. Nah. Oke. Nah, tadi apa isinya? ROA, profit margin yang bagian kiri ini diganti dengan profit margin ya. Yang kanan ini adalah total asset turnover. Total asset turnover. Ya. Lalu kita lihat lagi. Di bawah profit margin, ini di bawah profit margin ada dua lagi. Net income dengan sales. Jadi kita lari ke bawah ini dulu. Kita klik profit margin, kita akan buat ke bawah. Ya, caranya adalah kamu klik kanan mouse-nya. Ya. Lalu masuk ke add sheet. Menambahkan ya, kita menambah. Nah, karena dia posisinya di bawah, kita cari yang below. Ini. Nah, oke. Tadi apa isinya ya? Di bawah profit margin ini, net income. Kamu isi dulu dengan net income. Oke. Nah, di sebelahnya net income ada satu lagi. Kita klik kanan, mumpung masih di sini. Seperti tadi, add shape lagi. Tapi kita pilih yang, karena di sebelah, kita pilihnya yang after. Karena dia ke kanan ya, jadi after. Nah, gitu. Sales. Benar nggak? Benar ya. Oke, sales. Sudah sampai sini bisa? Sudah? Bisa? Saya lagi total asset, Bu. Masih total aset. Yang lain gimana? Bisa nggak? Bisa, yang lain? Bu, yang buat total asetnya gimana ya, Bu? Ketinggalan, Bu. Yang mana? Bagian total asset turnover. Iya, Bu. Dia ini, oke, saya coba ulang lagi ya. Ini saya coba cut lagi. Saya ulang dari awal. Dia nggak mau ya? Waduh, dia nggak mau. Nah, ini dia. Ya, karena tadi dia ada di samping bagian profit margin. Sebentar ya. Oh, dia harus ada sambungnya. Ada garis sambung dengan ROA ya. Berarti kita ngambilnya harus dari ROA. Berarti kita dari ROA ya. Klik kanan, add sheet. Oke, berarti ambil yang ke bawah. Ya, kita menambah di bawah. Satu lagi. Nah, gitu. Nah, ini tadi namanya apa? Total asset turnover. Total asset turnover. Nah, sudah bisa? Pokoknya kamu tinggal, kalau mau bikin, tinggal kamu klik aja yang di atasnya atau di sebelahnya. Nah, kalau di atas berarti dia nambah ke bawah. Kalau dari sebelah berarti mau ke kanan gitu, nambahnya ke kanan berarti after. Kalau mau nambah ke kiri berarti pakainya yang before. Gitu aja, ya. Nah, sekarang yang dari total asset turnover, kita dari sini ya. Dia nambahnya 2.
ada sales dan total asset. Oke, kita coba ya, sales dengan total asset. Kita klik yang di sini dulu, add shape, berarti ke bawah. Karena menambah ke bawah dulu ada 2 ya. Karena dia menambah 2, kita bikin dulu ke kanan 1. Nah, gitu. Kita geser sedikit. Ya. Nah. Ini isinya apa tadi? Sales dengan total asset. Ini isinya sales, yang di sini total asset. Ya, sudah? Sudah sama seperti ini? Udah, Bu. Nah, Udah, Bu. oke. Nah, kita sudah sampai net income ya. Kita lihat setelah di bawah net income ada apa. Nah, di bawah net income ada garis lagi 2. Ya, 2. Di bawah sales tidak ada garis. Berarti tidak perlu dibuat apa-apa lagi ya. Dia di bawah net income nih buat garisnya. Berarti kita buat ke bawah lagi, below. Terus kemudian after 1 ya, ke kanan. Total cost dengan sales. Dari net income, klik kanan lagi, add shape, kita ke bawah, below. Ya. Apa tadi isinya saya lupa. Oh ini, total cost. Total cost. Iya. Lalu ke samping kanan, add shape, after. Nah, ya, isinya apa? Sebelah total cost, sales lagi. Nah, seperti ini. Ya. Coba kita lihat yang di bawah total aset ini ya, ada apa isinya. Atau kita ke bawah dulu lah ya, bereskan yang di sebelah kiri dulu ya. Iya, Bu. Di bawah sales tidak ada, berarti selesai. Di bawah total cost ini ada 4. Berarti kalian ke bawah dulu sekali ya. Ini bikin COGS, lalu ke kanan 3 gitu ya. Ke bawah dulu 1, lalu ke kanan 3 kali. Ya, dari kita mulainya dari total cost ya. Total cost diklik, kita add shape, pilih yang below karena mau ke bawah ya, 1, lalu ke kanan kita klik add shape, yang after 1 nambah, add shape lagi, after lagi 3, berarti 1 lagi, add shape lagi, after 4. Nah, coba kita lihat benar nggak, sudah 4, 1, 2, benar ya, sudah ada 4. Yang pertama adalah cost of goods sold, atau yang kalau kita kemarin sering dengarnya ya biaya bahan baku gitu ya. Cost of goods sold, harga pokok penjualan gitu ya. Sama seperti ini. Depresiasi, oke. Yang sebelahnya lagi interest, dan yang terakhir ini tax, pajak. Oke, sebelah kiri sudah beres. Sekarang kita ngambil yang sebelah kanan. Dia mulainya dari bawah total aset. Kita lihat lagi. Sales ini tidak ada di bawahnya, berarti selesai. Kita ambil dari total aset. Ya. Total aset ini ada 2, ada fixed asset dengan current asset. Berarti ini diklik, klik kanan, add shape, ke bawah dulu 1, ya, lalu ke kanan 1 kali, add shape lagi, after. Nah, kita geser ke sini, ya. Yang ini adalah fixed asset, yang ini sebelah kanan adalah current asset. Sudah. Kita lihat selesai nggak? Ya. Nah, seperti ini nanti tampilan Dupont analisis kita. Nah, ini kalian harus bisa nanti. Jadi nanti saya minta kalian coba buat di rumah untuk pertemuan minggu depan. Ya, bikin dulu ini. Kemudian nanti baru di kolom berikutnya di samping sini, baru kita akan mulai mengisi data-datanya.
Yang pertama adalah selalu ya kolom sebelah ini bagian kalimatnya, nanti di sebelahnya lagi baru formulanya. Jadi misalnya di sini rumusnya ROE apa gitu ya. Kamu rumusnya di sebelah sini apa gitu ya. Nah, nanti di sebelah sini misalnya ini adalah formulanya. Dari mana rumusnya? Kalian harus dapatkan cari dari yang kemarin saya sudah pesankan itu. Di bukunya, di e-booknya itu kan ada kan? Kamu cari nanti rumus-rumusnya. Jadi yang mesti dicari, rumusnya ada 8. Yang mesti kalian cari nanti rumusnya ada 8. 1, ROE. 2, ROA. Yang ketiga, equity multiplier. Yang keempat, profit margin. Yang kelima, total asset turnover. Yang keenam, net income. Yang ketujuh, total asset. Yang kedelapan, total cost. Nah, selebihnya kalau yang sales ini gampang dapetinnya. Kamu tinggal pindahin aja dari laporan keuangan. Pindahkan aja. Ada net sales berapa, tinggal pindahkan ke sini. Ada lagi nih sales ada beberapa nih kan. Nah, ini nanti tinggal pindahkan. Fixed asset juga angkanya tinggal pindahkan. Current asset juga tinggal pindahkan. Ya. Nanti tinggal total ini berarti jumlah dari ini dengan ini. Ya, jangan sampai garisnya salah ya. Nanti saya lihat ini garis-garisnya. Garis hierarkinya harus betul karena ini menyangkut perhitungan keuangan. Ya. Nah, terus ini juga nih data-data ini cost of goods sold, depresiasi, interest dan tax ini kamu tinggal pindahkan saja dari laporan keuangan yang ini. Kan ini ada nih. Net sales kamu tinggal pindahkan ke sana ya. Ini sudah ada angkanya. Depresiasi sudah ada angkanya. Interest sudah ada angkanya. Tax sudah ada angkanya. Net income nanti ada juga angkanya ya. Jadi tinggal kamu pindah-pindahkan saja. Itu. Jadi akan mengurangi kerja kalian ya. Kalau kamu sudah pegang laporan keuangannya dua-duanya, income statement dan balance sheet, kamu bisa ini masukkan data semuanya ke sini. Nah, untuk yang di bawah-bawah ini nanti kita mengerjakannya itu dari bawah ya. Akan mengerjakannya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Jadi nanti ini terakhir ROE ini terakhir mengerjakannya. Jadi nanti kamu rumusnya nggak usah dari atas gini deh ya, dari bawah aja. Mulainya dari total cost. Ya, dari total cost. Nah, total cost. Coba saya mau tanya ke kalian ya. Bisa kelihatan nggak ini? Saya perlu perbesar nggak? Nah, coba kalian, kalau menurut kalian, ini kan gambarnya seperti ini ya. Ini total cost. Nah, ini adalah komponen-komponennya. Kira-kira total cost ini rumusnya apa? Kalau melihat dari gambar ini, dari hierarki ini. Seluruh biaya-biaya, total cost itu kan adalah total biaya. Rumusnya apa? Ada yang bisa lihat? Ini udah ada semua nih komponennya. Ada Cost of goods sold tambah depreciation, tambah interest, tambah tax. Betul, Jeki. Jadi total cost ini hanya rumusnya mudah. Dijumlahkan aja biaya HPP atau biaya bahan baku tadi ya, biaya cost of goods sold, ditambah biaya depresiasi, ditambah biaya bunga, ditambah biaya pajak. Nah, kamu jumlahkan, angkanya nanti muncul ke sini. Gitu. Nah, nanti kita mengerjakannya setelah dapat total cost. Lalu kita mengerjakannya yang naik ke atas, net income. Nah, net income rumusnya gimana? Ada 2 komponen ini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Net income ini rumusnya gimana? Ada 2 komponen, ada total cost, ada sales. Coba kita lihat. Net sales, ini dia, sales. Sudah ada total cost-nya tadi yang disebutkan oleh Deki. Total cost-nya ini, dan ini ya. COGS, depresiasi, bunga, pajak. Nah, sekarang rumus yang kedua adalah net income. Ini dia. Nah,
komponennya sudah disebutkan satu oleh Deki, total cost-nya. Nah, kita lihat di sini. Net income itu ada dua komponennya. Ada total cost yang ini isinya dan ada sales. Nah, kira-kira rumus di sini apa? Total cost kurang sales. Hah? Kan Coba lihat dong. Coba lihat ini, laporan keuangannya. Lihat laporan keuangannya. Apakah total cost dikurangi sales? Ini. Total cost ini dikurangi ini. Penghitungannya gimana? Lihat ini kan sales ini. Ini sales, ini adalah total cost-nya semua nih. Nah, ini net income ada di sini. Net income adalah total cost dan sales. Nah, diapain tapi? Gimana cara rumusnya? Ada yang bisa? Gimana? Yang mengurangi total cost atau sales? Nih, yang di atas yang mana? Itu aja deh, yang mudah. Kalau di income statement tadi, cara mencari net income yang paling atas siapa? Total cost atau sales? total cost. Yakin? Sales. Sales. Ini dia, kan paling atas nih. Iya, Nih, Bu. ya. Jadi sebetulnya gini cara kerjanya, ya, cara mudahnya. Net income ini angkanya itu adalah ini, net income. Rumusnya adalah ini dengan ini. Kita lihat lagi di sini. Net income ini, ya, di bawah dia posisinya. Kan tadi rumus yang ini kan gini. Dari paling atas dikurangi ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Paling atas ini salesnya kan, penjualan, ya, sales kita. Lalu dikurangi dengan total cost. Total cost itu tadi sudah disebut oleh Deki. Ada COGS, ada depresiasi, ada pajak, ada juga tax. Jadi sebetulnya total cost itu yang ini nih. Saya merahkan ya. Yang ini jangan diikutkan ya. EBIT tuh jangan diikutkan lagi karena dia hasil pengurangan gitu. Nah, ini kan net income yang kita cari. Nah, ya nggak? Coba kamu lihat. Net income ini adalah nilai yang kita cari. Ini. Ya. Rumusnya adalah paling atas apa? Sales dikurangi dengan biaya. Nah, gitu. Dapatlah net income. Sama kan? Cuma ini dalam bentuk laporan keuangan. Kalau yang ini dalam bentuk bagan. Bedanya itu aja. Paham? Paham nggak? Ya. Jadi nanti di sini net income rumusnya gimana? Net income ada total cost dengan ada sales. Yang mana dulu yang dihitung? Yang atas yang mana? Sales. Iya. Jadi net income nanti kamu tulis di sini ya, di bagian sini ya. Di sini misalnya net income sama dengan, nah kamu tulis rumusnya apa? Tadi net income berarti sales dikurangi ini total cost. Jadi dia bekerjanya dari kanan ke kiri. Gitu ya. Dari ini sales dikurangi total cost dapatlah ini net income. Gitu cara kerjanya ya. Kamu tulis sini sales dikurangi total cost. Gitu ya. Nah, nanti baru di sebelahnya perhitungan kita secara formulanya. Nah, ini baru baru rumusnya saja ya. Jangan lupa nanti ditambahkan di sini angkanya. Sorry. Nah, makin ke bawah lalu kamu ketik lagi
sama dengan angkanya berapa tadi? Sales itu misalnya berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kamu ketik di sini. Mana tadi ya? Oh, saya masuk di sini ya. Bukan di sini kan? Ini. Ada yang kepencet ya. Bentar ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 dikurangi dengan total cost-nya berapa. Nah, nanti kamu lihat di sini total cost-nya dapatnya berapa. Gitu ya. Nah, nanti di sebelahnya baru yang dalam bentuk formulanya. Gitu ya. Nah, ini nanti saya minta kamu bikin di rumah. Ya memang kamu di rumah ya, saya lupa. Nanti kamu bikin buat minggu depan. Jadi minggu depan tuh kamu kita pertemuan yang berikutnya, kamu sudah siap dengan ininya, apa namanya, dupongnya, diagram dupong analisisnya. Baru isinya saja ya, baru ini isi dalam bentuk ROE, ROA, equity multiplier, udah siap gitu ya. Kamu udah siap belum? Udah jadi belum tadi? Sudah ya? Udah. Jadi kalau sudah jadi nggak apa-apa. Nah kalau yang belum, yang tadi misalnya hari ini belum ada, tidak bawa laptop gitu ya, kamu berarti harus siap nanti pada saat minggu depan kita sudah masuk ke dalam ininya, apa namanya, perhitungannya. Nah, yang saya minta, yang sudah bikin dan yang belum, kan ini sudah siap. Kamu nanti tinggal siapkan rumus-rumusannya dulu. Ya, jadi berupa ini aja. Mulai dari bawah ya, total cost, rumusnya apa. Kemudian yang tadi yang saya sebut 8 itu ya, mulainya dari bawah ini. Total cost, net income, kemudian total asset, kemudian total asset turnover, kemudian profit margin, ROA, equity multiplier, dan ROE. Nah, kamu tulis aja di samping sini dulu. Jadi sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, mulai dari bawah dulu, dari total cost. Kamu tulis aja dulu rumus-rumusannya. Nanti setelah kita pertemuan besok baru kita masukkan angka-angkanya. Siap? Ya. Jadi itu ya PR-nya ada 2 berarti. Yang pertama yang hari ini adalah memperbaiki kuis nanti jam 4. Nah, untuk yang ini nanti disiapkannya sampai minggu depan di pertemuan berikutnya. Oke. Nah, nanti ini ada beberapa item yang akan saya jelaskan hari ini mengenai rumus-rumus yang ini. Ada sebagiannya, tapi nggak semua nanti ya. Di sini ada. Sudah? Siap? Jadi 2 ya. Tugasnya ada 2. Yang hari ini yang revisi itu nanti saya rasa sih nggak terlalu sulit ya. Asal kamu sudah bikin itunya, bikin apa namanya, bikin Excel-nya, tinggal kamu masukkan angkanya, lalu masukkan rumusnya. Ya, setelah itu ini siapkan yang buat minggu depan. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat materi untuk yang ini, yang untuk hari ini. Kita akan mulai masuk ke chapter 3. Nah, salah satunya nanti ada dalam perhitungan dupong analisis ya.